Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita pertemuan ke-28 insyaallah. Jadi ini paling tinggi 35 ya, enggak boleh lewat ya. Jadi sudah 28. Jadi paling tinggi 35. Tidak boleh lewat. Jadi kalau mendekati itu ya antum pahamilah. Nah, tapi enggak sampai insyaallah sedikit. Iya. Ini pertemuan ke-28, alhamdulillah kita masuk di babul atfi, bab ataf. Ini alhamdulillah ataf itu pembahasan lebih mudah lagi daripada na'at. Qala beliau langsung berkata wal atfu nau'an. Ataf itu terdapat dua jenis. Atfu bayanin, ada namanya ataf bayan. Wa atfu nasakin, dan ada namanya ataf apa? Nasak. Dan sebelum kita baca, ingat ataf bayan i'rabnya bisa juga sebagai apa? Badan. Ataf nasak, ini yang ma'ruf, yang pakai huruf ataf. Belum berkata fa'atful bayan, maka ataf bayan huwa tabi'ul musbihul na'at. Ataf bayan adalah tabi yang mirip dengan na'at. Hanya mirip dengan na'at. Paham? Karena dia itu sama fungsinya. Lihat beliau bilang dari sisi apa? Fi dalam harf taudihi matbu'ihi in kana ma'rifah. Menjelaskan yang dia ikuti kalau dia ma'rifah. Paham ini? Kan gini, kemarin kan kalau ada na'at, ma'rifah, apa fungsinya? Menjelaskan. Juga sama. Yang kemarin gini anak bilang, ja'a Zaidun al-akilu. Apa fungsinya al-akilu? Menjelaskan Zaid. Kalau saya bilang di ataf bayan, ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ma'rifat atau nakirah ini? Ma'rifat. Apa berarti fungsinya? Menjelaskan. Datang Zaid, yaitu Abu Abdillah. Siapa itu Zaid? Abu Abdillah. Dia datang untuk apa? Menjelaskan. Itu fungsi pertama. Lihat, nah. Contoh. Aqsama billahi Abu Hafs. Bersumpah demi Allah. Abu Hafs. Umar. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa fungsinya? Menjelaskan. Siapa itu Abu Hafs? Umar. Paham fungsinya? Nah, ini dari sisi itu mirip dengan menjelaskan apa? Yang ma'rifat, kalau ma'rifat. Wa taksisihi in kana nakiro. Dan mengkhususkannya kalau dia nakiro. Kayak kemarin gini lah, na'at. Saya contohkan ulang na'at. Ja'a rojulun akilun. Apa fungsinya akilun? Menjelaskan rojul. Datang lelaki yang berakal. Sama juga. Kalau ada ataf bayan, setelah nakiro, paham kan? Maka juga menjelaskan. Misalnya untuk katakan hada khotamun hadidun. Hada khotamun hadidun. Apa i'rabnya hadidun? Atau bayan. Untuk apa ini? Menjelaskan cincin. Cincin apa itu? Mengkhususkan. Cincin apa? Cincin apa? Besi. Kan cincin umum. Datang besi langsung apa? Khusus. Berarti bukan cincin emas, bukan perak, tapi apa? Besi. Paham fungsinya? Jadi mirip dengan na'at, bukan masalah bentuknya, tapi masalah fungsinya. Kalau ma'rifah menjelaskan, kalau nakiro mengkhususkan. Iya. Lihat kata beliau, nah ada khotamun hadidun birraf'i. Dibaca rofa, karena antum sudah tahu kan dia bisa dibaca nasab. Bisa dibaca khotamun hadidan sebagai tamyiz. Boleh juga antum baca jer. Khotamu hadidin. Majrur dengan apa? Mudhafun. Mudhaf kan? Dan dia ditakdirkan makna apa? Min. Ya, bisa kan? Maka belum bilang birraf'i. Dengan dibaca rofa. Dengan dibaca rofa. Ini kesamaannya. Wa yufarikun na'ta. Dia berbeda dengan na'at. Fi kaunihi jamidan. Karena keberadaan dia sebagai isim jamid.
Coba antum lihat tadi Umar, isim mustaq atau jamid? Jamid. Hadidin, mustaq atau jamid? Jamid. Paham ini? Sementara naat kemarin apa? Mustaq, ya kan? Goir muawwal bi mustaq. Tidak bisa ditakwil ke mustaq. Kalau naat kemarin kan kalau ada jamid berarti bisa ditakwil ke mustaq. Paham ini? Maka boleh katakan wan naatu mustaqun au muawwal bi mustaqin. Sementara naat dia mustaq atau ditakwil ke mustaq. Paham perbedaannya? Gilang? Yakin saudara? Alhamdulillah. Selesai. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyara. Dia sama dengan matbu'nya yang dia ikuti dalam 4 dari 10. Tahu berarti 4 dari 10? Tahu 4 dari 10? Itu yang kemarin. Kan mirip dengan naat ini. Kan naat kemarin kalau dia naat apa kemarin? Kalau naat apa? Hakiki dia ikut berapa? 4 dari 10. Sama juga dia ikut 4 dari 10. Sudah paham 10 itu ya? I'rab ada berapa? 3. Ya. Ma'rifah nakirah itu sudah 2 kan? Dan muannas mudzakkar 2 lagi. Terus ada sisi jumlah mufrad, mutanna, jamak. Sudah berapa? 10. Ini atau bayan ikut 4 dari 10 itu. Dipaham? Diambil dari i'rab 1, mudzakkar muannas 1, ma'rifah nakirah 1, dari sisi jumlah 1. Semuanya 4. Dipahami ini? Sama dengan naat hakiki. Berarti itu kesimpulannya. Sama dengan naat apa? Hakiki. Fi wahidin min aujuhil i'rabi tsalatsah. Beliau katakan pada satu dari jenis i'rab yang 3. Wa fi wahidin minat tadhkir wa tanis. Satu dari mudzakkar dan muannas. Wa fi wahidin minat ta'rif wa tankir. Satu dari ma'rifah dan nakirah. Wa fi wahidin minal ifrad wa tatniyah wal jama'. Satu dari mufrad, mutanna dan jama'. Di sini baru dikasih tahu semua itu itu kemarin. Yang 10 itu. Ya, 4 ini jadi semua jumlahnya apa? 10. Iya. Terus kata beliau berikutnya lagi sebelum masuk atop nasak. Wa yasihu fi atfil bayan ayyurab badal kul min kul fil ghalib. Masya Allah. Sah bisa pada atop bayan untuk di'rab badal kul min kul pada kebanyakannya. Atop bayan bisa pada kebanyakannya di'rab badal. Badal apa? Badal kul min kul. Anda paham? Jadi tadi itu bisa antum i'rab badal. Antum katakan aqsama billahi Abu Hafs Umar. Apa i'rabnya Umar? Badal. Bisa juga apa? Atau bayan. Jelas? Makanya kalau antum i'rab satu saja tidak ada masalah. Mau antum bilang atau bayan atau mau bilang apa? Badal. Bisa. Iya, selesai dia. Selesai. Berikutnya kalau yang setelahnya ini mudah. Karena atop nasak itu lebih mudah lagi. Dan cukup ditahu huruf atop. Wa amma atfun nasak, adapun atop nasak. Wa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhil hurufil asyarah. Dia adalah pengikut yang mengantarai antara dia dan antara yang dia ikuti salah satu huruf dari huruf-huruf 10 ini. Wahya dia adalah al-waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa au wa imma wa bal wala walakin. Semuanya berapa itu? 10. Fastabatul uwal. Maka 7 yang pertama. Siapa itu? Waw, fa, thumma, hatta, am, au, imma. 10 yang pertama. Taqtadi tasyrifil i'rab al makna. Mengharuskan berserikat dalam i'rab dan makna. Paham? Mengharuskan berserikat dalam i'rab dan makna. Maksudnya gini. Ketika Anda bilang begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. I'rabnya berserikat? Ja'a Zaidun wa Amrun. Berserikat i'rabnya? Maksudnya sama-sama rofa. Sama-sama nasab. Sama-sama apa? Jar. Begitu maksudnya. Dari sisi mana? Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang? Amr datang? Begitu. Kalau Anda pakai huruf atop kedua. Fa. Ja'a Zaidun fa Amrun. Sama-sama i'rabnya? Maknanya? Sama-sama datang? Kan begitu. Anda pakai yang ketiga. Ja'a Zaidun ya hatta Amrun.
Summa. Ja'a Zaidun summa Amrun. Hukumnya sama? Sama. Maknanya sama. Ja'a matan nasu hattal anbiya'u. Matan nasu hattal anbiya'u. Orang-orang meninggal sehingga para nabi. Paham? I'rabnya sama? Maknanya sama? Sama. Aja'a Zaidun am Amrun. Aja'a Zaidun am Amrun. Apakah datang Zaid atau Amr? Sama-sama maknanya? I'rabnya sama? Sama. Au sama. Ima sama. Dipahami kan? Jelas kan? Sama hukumnya. 7 pertama. Iya. Wassalasatul baqiyatu. 3 sisanya. Itu siapa itu? Bal, la, lakin. Tak tadi tasyriku fil i'rabi faqat. Mengharuskan bersyirikat dalam i'rab saja. Ketika antum bilang begini. Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a Zaidun la Amrun. Sama i'rabnya? Sama. Tapi maknanya? Enggak. Karena yang datang siapa? Zaid. Amr? Tidak. Berarti bersyirik enggak dalam makna? Enggak. Sama dengan antum bilang. Ma ja'a Zaidun. Lakin Amrun. Zaid tidak datang. Akan tetapi Amr. Zaid tidak datang. Akan tetapi Amr. Sama i'rabnya? Sama datangnya. Sama tidak datangnya? Tidak. Kan saya bilang. Zaid tidak datang. Akan tetapi Amr. Maksud akan tetapi Amr apa? Tidak. Jelas? Sama juga dengan bal. Antum bilang. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid. Bahkan Amr. Maksudnya bahkan Amr apa? Datang. Sebelumnya. Tidak tahu. Kan didiamkan. Jelas? Jelas ini? Itu dia. Ini dari sisi makna dan dari sisi i'rab. Ini lebih mantap lagi daripada buku yang sebelumnya yang kita pelajari. Karena sebelumnya dasar. Belum dipisahkan secara maknanya. Kalau fokus kita di dasar sebelumnya, hukum. Apa hukum bacaan setelah huruf ataf? Itu fokusnya. Kalau sekarang sudah makna. Sudah makna. Selesai. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Ini hukumnya. Kalau antum atofkan dengannya kepada marfu antum rofa. Au ala mansub nasobta. Atau antum atofkan kepada mansub antum nasob. Au ala maqfud khofata. Atau antum atofkan kepada yang dijar antum jar. Au ala majzum jazamta. Atau antum atofkan kepada yang dijazam maka antum jazam. Paham kan? Nah contoh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Mana atofnya? Wa mayyuti illaha wa rasulah. Mana atofnya? Rasulah. Aminu billahi wa rasulihi. Beliau contohnya Masya Allah. Semua 3 contoh itu rasulihi. Kan? Cuman rasulnya marfu, mansub, majrur. Bang, tergantung sebelumnya. Tergantung sebelumnya. Sebelumnya marfu, sebelum majrur, majrur, sebelum mansub, mansub. Nuwanahtan contoh. Wa in tu'minu wa tattaku. Lihat. Wa in tu'minu. Majzum kan? Apa alamat jazamnya apa? Penghilang nun atau selanya. Wa tattaku. Paham? Diatofkan. Hilang juga apanya? Nunnya. Ya. Yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wal waw. Sekarang masuk ke maknanya. Itu tadi hukumnya. Contoh-contohnya. Wow, sekarang maknanya lebih rinci lagi. Kan tadi secara umum terbagi 2 kan? Iya. Sekarang makna perkata. Wow. Limutlakil jama. Mutlak jama. Tak mutlak jama. Artinya bisa berurutan datangnya. Bisa tidak berurutan. Bisa juga bersamaan. Ketika antum bilang. Ja'a Zaidun. Ini mutlak ada. Mutlak ada Zaid. Wa Amrun. Dan juga apa? Amr. Bagaimana datangnya? Bisa Zaid dulu baru Amr, bisa Amr dulu baru Zaid, bisa juga apa? Bersamaan. Itu namanya mutlak jamak. Mutlak ada 2-nya. Dipahami kan? Mutlak ada keduanya. Masalah berurut atau tidak, maka itu tergantung nanti korinanya. Lihat kata beliau. Nah contoh. Ja'a Zaidun wa Amrun. Qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Apakah sebelumnya atau bersamanya atau setelahnya. Ini umum. Mutlak. Ya, ini umum.
mutlak. Iya. Wal fa sementara fa litartib menunjukkan makna berurut, tartib berurut, wa ta'kid langsung tanpa selang waktu. Jadi dia berurut tanpa selang waktu. Ketika antum katakan ja'a Zaidun fa amrun, maka Zaid dulu baru siapa? Amr. Terus tidak ada apa? Selang waktu antara keduanya. Dipahami? Lihat. Summa amatahu fa akbaroh. Kemudian dia meninggal, maka dia dikuburkan. Itu setelah meninggal langsung dikuburkan tanpa selang waktu. Iya. Kemudian wasumma, adapun summa dia litartib wa tarohi, menunjukkan makna tartib atau tartib berurut tapi tarohi diakhirkan, ada selang waktunya. Lihat lanjutan ayat tadi. Summa amatahu fa akbaroh. Summa idza sya'a ansyara. Lanjutannya itu. Kemudian apabila dia sudah menghendakinya, maka dia akan membangkitkannya. Kapan dibangkitkan? Kan setelah meninggal dikubur langsung. Setelah dikubur, apakah langsung dibangkitkan? Enggak, ada jeda, ada selang waktunya. Dipahami ini? Berarti ada selang waktunya. Sama dengan antum bilang ja'a Zaidun tsumma Amr. Datang Zaid kemudian Amr. Berarti ada selang waktu antara datangnya Zaid sama Amr. Ada selang waktu antara datangnya Zaid dengan Amr. Iya. Wal atfu bihatta qalilun. Kemudian beliau tegaskan ataf dengan hatta. Kan setelah tsumma kan hatta. Ataf dengan hatta sedikit. Karena masalahnya hatta ini huruf jar. Masalahnya hatta ini siapa huruf jar. Masuk dengan huruf jar yang 20. Maka beliau katakan ataf dengan hatta sedikit. Wa yashtaratu fihi, dipersyaratkan padanya kalau dia menjadi huruf ataf ayyakunal ma'tufu biha isman dhahiran. Masya Allah. Harus yang diatofkan dengannya adalah apa? Isim dhahir. Itu dulu yang pertama. Tidak boleh domir. Iya. Wa ayyakuna ba'dun minal ma'tufi alaih. Ini syarat berikutnya. Harus setelahnya itu adalah merupakan sebagian daripada yang diatofkan kepadanya. Paham kan? Wa goyatan lahu, dan sebagai puncaknya. Sama yang antum bilang contoh dah. Nah, contoh beliau katakan akal tu sama kata hatta ro'sah. Saya makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya ini kepalanya dari ikan yang sama. Dan harus apa? Sebagiannya. Kalau antum makan badannya yang lain kemudian kepalanya dari ikan lain, tidak boleh atof. Tidak boleh apa? Atof. Harus antum baca jer. Hatta ro'siha. Dan itu asalnya huruf j. Harus apanya ini? Bagiannya jadi antum sisir dari ekor sampai puncaknya apa? Kepala. Otaknya diisap. Paham Yodin? Kecuali ikan teri ya langsung. Iya kan? Kan tidak mungkin disisir dari kan? Dipaham maksudnya ini? Ini harus begitu. Itu syaratnya. Maka yang dibilang matan nasu hatal ambiya. Nah, orang-orang meninggal sampai pada Nabi. Kan Nabi termasuk dari manusia. Paham? Dan goyahnya, puncaknya. Karena maksudnya dari manusia biasa, orang bukan Rasul, bukan Nabi, sampai manusia yang paling mulia. Paham? Goyahnya. Puncak dalam kemuliaan. Puncak dalam kemuliaan. Jelas kan? Itu syaratnya. Masya Allah. Nah, contoh akal tu sama kata hatta ro'saha terpenuhi. Binasbi. Dia yang dibaca nasab. Masalahnya ini bisa dibaca rofa, bisa dibaca jar. Boleh untuk baca hatta ro'suha. Paham kan? Sebagai mubtada. Boleh juga baca hatta ro'siha. Majrur dengan apa? Makanya kalau katakan wa yajuzul jar lahu ala anna hatta jaroh. Boleh dijar dengannya. Yaitu atas dasar hatta sebagai huruf jar. Kama taqaddam fi al-mahfudati. Sebagaimana lewat dalam bab yang dijar. Wa yajuzu rofa lahu. Boleh juga dirofa dengan ala anna hatta ibtidaiyah. Atas dasar bahasa hatta ini menunjukkan jumlah baru. Jadi hatta itu bisa jumlah baru. Seperti waw. Kan waw bisa waw apa? Istinafiyah, ibtidaiyah. Waw yang menunjukkan jumlah baru. Wa ro'suha mubtada. Ro'suha berarti kalau dibaca rofa mubtada. Wal khobaru mahdhuf. Khobarnya adalah dihilangkan. Ai takdirnya hatta ro'suha ma'kulun. Sampai kepalanya juga ikut termakan. Paham kan?
Jelas ini? Selesai? Selesai. Ini untuk hatta. Kemudian berikutnya apa? Am. Huruf atau berikutnya am. Kalau am fungsinya litolabit ta'yin. Untuk meminta kejelasan. Untuk meminta kejelasan. In kanat ba'da hamzatin. Jika dia terletak setelah hamzah. Dakilatin ala ahdil mustawiyain. Masuk kepada dua perkara, salah satu dari dua perkara yang sama. Paham kan? Misalnya antum bilang ini, aja'a Zaidun am Amrun. Sama-sama Zaid datang dan Amr, paham kan? Tapi antum ragu misalnya untuk meminta kejelasannya. Aja'a Zaid am Amr. Minta kejelasan. Jawabannya apa nanti? Antum bilang apa? Zaid atau bilang apa? Amr. Nggak boleh bilang na'am atau la. Kan itu belum jelas. Kan dia fungsinya apa? Meminta kejelasan. Tapi itu untuk kata yang setelah hamzah. Makanya dia selalu bilang a. Hamzah isi paham. Aja'a. Nah, sama dengan antum bilang misalnya ahindun. Paham kan? Ahindun ko imatun am Zainab. Apakah Hindun yang berdiri atau apa? Zainab. Untuk meminta apa ini? Kejelasan. Minta kejelasan. Ini am. Wa au berikutnya au. Au ada beberapa makna. Belum bilang pertama litakhir. Bisa bermakna memilih. Ya. Awil ibaha. Yang kedua bisa bermakna pembolehan. Mubah. Syaratnya ba'da tolak. Setelah tolak. Apa tolak? Diulang terus itu tolak. Tolak ada berapa? 8. Kapan ada sebelumnya tolak, maka maknanya 2. Bisa bermakna takhir, memilih, atau bisa bermakna mubah. Mubah. Nah contoh. Tazawaj hindan au uktaha. Tazawaj. Tolak atau bukan? Tolak. Kan dia fil amr. Tazawaj. Nikahilah. Hindan atau saudarinya. Apakah mubah dua-duanya? Tidak boleh. Ini harus apa ini? Harus memilih. Kalau bukan Hindun, saudarinya. Kalau antum pilih Hindun, tidak boleh saudarinya. Paham ini Syahril? Tidak boleh dua itu. Harus satu-satu. Jelas ya? Ini maknanya. Yang pertama, litakhir. Setelah tolak. Awil ibaha atau ibaha tadi. Contoh. Jalisil ulama. Duduklah bersama ulama. Paham? Ada tolak? Tolak. Langsung datang. Awiz zuha. Atau orang-orang zuhud. Boleh duduk dengan dua-dua kan? Boleh. Boleh antum duduk ulama. Duduk juga dengan orang zuhud. Ini namanya apa ini? Lil ibahah. Menunjukkan makna apa? Mubah. Itu makna langsung dua itu ya. Bisa takhir, bisa ibahah. Caranya setelah tolak. Bisa dua lagi. Walis syak. Bisa bermakna ragu. 50-50. Paham kan? Awil ibaham. Atau bisa bermakna al-ibaham. Penyamaran. Bisa bermakna penyamaran, kesamaran. Yang ketiga, awil tafsil. Bisa bermakna rincian. Terjemahannya sama semua sebenarnya atau cuma makna-maknanya ini. Bisa bermakna rincian. Kapan? Ba'dal khobar. Kalau ini setelah khobar. Tapi jangan salah paham. Khobar di sini bukan setelah khobar mubtada. Setelah khobar maksudnya lawan dari tolak. Setelah khobar maksudnya setelah jumlah khobariyah. Yaitu bukan tolabiyah. Paham maksudnya? Harus antum paham baik-baik ini. Karena di sinilah tempatnya orang salah paham. Karena sebenarnya pembahasan khobariyah, tolabiyah itu fokusnya nanti di ilmu balaghah. Paham? Di ilmu apa? Al-balaghah. Tapi sudah ada masalahnya istilahnya di nahwu. Jadi harus antum paham. Kalau orang tidak paham ini, dia kira ini ba'dal khobar maksudnya setelah khobar. Jadi dia capek cari khobar. Padahal yang diinginkan adalah setelah jumlah apa? Khobariyah. Apa itu jumlah khobariyah? Selain jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah tadi ada berapa? 8. Selain 8 itu dinamakan jumlah apa? Khobariyah. Contoh. Labitna. Lihat. Labitna. Tolab. Labitna tolab. Kan begitu kan? Bukan. Berarti jumlah apa namanya ini?
Khobariyah. Yauman au ba'do yaum. Ini syak. Dia ragu. Kita tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia apa di sini? Syak. Dia ragu. Atau tetap terjemahannya atau. Wa inna au iyyakum la'ala huda. Kami ataukah kalian di atas petunjuk. Ini nanti maknanya apa? Ibham. Nah, pokoknya kalau kalian ragu, maka sudah. Antara kami atau kalian yang berada di atas apa? Petunjuk. Dipaham? Ini. Terus contoh berikutnya bermakna at-tafsil, rincian. Kunu hudan au nasor. Jadilah Yahudi. Atau apa? Nasor. Tetap terjemahannya atau. Terjemahannya apa? Atau. Paham gak ini? Jelas kan? Semua terjemahannya atau. Tapi maknanya ini berbeda-beda. Jadi di sini belum sebutkan berapa makna untuk au. 5. Pertama, takhir. Kedua, ibahah. Ketiga, syak. Keempat, ibaham. Kelima, tafsir. Itu makna-maknanya au. Karena banyak sekali penggunaannya au. Berikutnya wa imma. Berikutnya adalah imma. Bikasril hamzati, di kasroh hamzanya imma. Kan di sana ada juga amma. Ada juga apa? Amma. Itu lain. Kalau ini imma di kasroh hamzanya. Mithla au. Dia ini sama dengan au. Ba'da tolak wal khobar. Pokoknya persis. Imma ini sama dengan apa? Au. Setelah tolak dan khobar. Berarti dia bisa berapa makna tadi? 5. Iya kan? Setelah tolak bisa 2. Setelah khobar bisa berapa? 3. Nah contoh. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Ini membuat dia tidak dimasukkan dalam huruf atop. Harus ada waw. Wa imma. Paham kan? Karena huruf atop tidak mungkin masuk pada huruf atop. Itu. Tapi nanti akan disinggung oleh penulis. Paham ya? Iya. Tazawwaj. Setelah apa ini? Tolak. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Iya. Ini bermakna takhir. Wa baqiyatul amthilati wadiha. Sisa contohnya jelas. Maksudnya ganti saja au dengan apa? Imma. Ganti saja au dengan imma. Sisa contohnya jelas. Wakila dan ada yang mengatakan innal atfa innama huwa bil wawi. Sungguh atop tiada lain dengan waw. Wa inna imma harfu tafsir. Adapun imma itu hanya huruf yang bermakna merinci. Kal ula seperti imma yang pertama. Kan imma ada yang pertama? Seperti imma yang pertama. Kan dia tazawwaj imma hindan wa imma uktah. Iya kan? Ada imma yang pertama? Ada. Sama imma pertama dengan imma yang kedua. Bukan huruf atop. Itu huruf yang merinci. Fa inna harfu tafsil. Sesungguhnya dia huruf yang merinci. Dan pendapat yang kuat yang ini. Atop dengannya adalah bukan dengan imma. Tapi dengan waw. Itu pendapat mayoritas ulama. Ya, karena alasannya memang jelas. Tidak mungkin huruf atop masuk juga kepada huruf atop. Kalau imma huruf atop, tidak perlu ada waw. Seperti yang lain. Kan yang lain kan, antum bilang, Ja'az Zaid bal amr, Ja'az Zaid la amr, Ja'az Zaid lakin amr. Kan tidak ada apa? Tidak ada huruf waw. Ini dia harus masuk apa? Huruf waw. Itu menunjukkan dan itu dalil bagi mayoritas ulama bahwa imma itu bukan huruf atop. Iya. Kemudian berikutnya adalah bal. Wabal. Maknanya lil idrobi goliban. Kebanyakannya bermakna idrob. Idrob itu menjadikan apa yang sebelumnya jadi didiami. Secara hukum. Menjadikan sebelumnya itu didiami secara apa? Secara hukum. Itu makna apa? Idrob. Contoh lihat ya. Koma Zaidun. Bal amrun. Zaid berdiri. Bahkan Amr. Jadi yang dibesarkan itu berdirinya apa? Amr. Zaidnya apa? Diidrob. Seakan-akan diidrob. Tahu diidrob? Dipukul. Maksudnya dihilangkan. Seperti tidak ada beritanya. Seperti tidak ada apa? Beritanya. Dia. Dikalahkan beritanya oleh Amr. Dipahami ini? Sama yang antum bilang gini. Ro'aitu Zaidan. Bal farosan. Ro'aitu Zaidan. Bal farosan. Sekarang yang muncul apa? Faros. Saya melihat Zaid. Bahkan kuda. Jadi berita kuda itu lebih dimunculkan. Adapun Zaidnya apa? Diidrob.
Dipahami ini? Didiamkan hukumnya. Didiamkan hukumnya. Apakah dilihat atau tidak? Didiamkan. Ini maknanya. Yang berikutnya walakin. Berikutnya adalah lakin. Maknanya lil istidrak. Akan tetapi. Maknanya istidrak akan tetapi. Nah, contoh ma marartu bi zaidin sol ma marartu bi rajulin solihin lakin salih. Saya tidak lewat dengan lelaki yang soleh, akan tetapi toleh. Apa artinya toleh kemarin? Tidak soleh. Tokso. Hati-hati. Tokso. Dipahami kan? Saya tidak lewat dengan lelaki soleh, tapi toleh. Paham kan? Akan tetapi toleh. Ya, maksudnya akan tetapi yang saya lewat dengannya adalah lelaki toleh. Jelas? La, kalau la mudah linafil hukum amma ba'daha, untuk menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Maknanya nafi, tidak. Nah, contoh ja'a zaidun la amrun. Datang Zaid, tidak amr. Dia nafikan amr, tidak datang. Jelas? Selesai, alhamdulillah. Atau nasak atau bayan. Selesai. Berikutnya taukid. Insya Allah kita ambil besok. Untuk taukid ini insya Allah mungkin kita besok sampai badal. Karena untuk taukid sama badal itu lebih mudah dibandingkan dengan atof sama na'at. Amin. Insya Allah kemungkinan besar kita langsung ambil 2 besok. Atau paling kalau tidak 2 ya 1,5. Begitu. Iya. Alhamdulillah.